mengeksplorasi hubungan antara sesar opak dengan gempa besar yang mengguncang Yogyakarta pada 27 Mei 2006. Memberi pesan bahwa sesar opak fungsi sebagai alarm alam, menunjukkan bahwa patahan tersebut memainkan peran penting dalam memahami risiko gempa di wilayah tersebut. Baik, poin-poin yang penting yang saya sampaikan. Yang pertama, letak dan karakteristik sesar opak. Menjelaskan bahwa sesar opak adalah patahan aktif di daerah sekitar Yogyakarta atau Bantul. Sesar ini berada dekat beberapa lembah sungai seperti Kali Opak dan dekat dengan kawasan pemukiman dan infrastruktur penting. Yang kedua, epicentrum atau gempa 2006 dan keterkaitan dengan sesar opak. Gempa 27 Mei 2006 dikaitkan dengan aktivitas tektonik di sekitar sesar opak, atau setidaknya pengaruhnya dianggap sebagai bagian dari sistem patahan lokal yang lebih besar. Yang ketiga, dampak gempa 2006 dijelaskan bahwa gempa tersebut berlangsung sekitar 57 detik, menyebabkan kerusakan besar di kawasan Yogyakarta, Bantul, dan sekitarnya. Banyak bangunan roboh, korban jiwa dan kerugian material signifikan. Yang keempat, yaitu peringatan dan pemahaman geologi sebagai upaya mitigasi. Menekankan bahwa pemahaman tentang sesar opak bisa menjadi alarm alam. Artinya, kalau patahan tersebut aktif atau bergerak bisa menjadi indikasi bahwa area tersebut rentan gempa. Dengan demikian, penting bagi masyarakat, pemerintah, dan peneliti geologi untuk memantau aktivitas patahan ini, menyusun zonasi risiko, dan memperkuat kesiapsiagaan bencana. Yang kelima, pentingnya edukasi dan mitigasi bencana. Menyuarakan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap risiko gempa, memahami lokasi patahan, memperkuat bangunan, dan menyusun rencana evakuasi agar gempa di masa mendatang dapat dikurangi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang The Silent Threat, yaitu dokumenter ancaman dan mitigasi megatrust di pesisir. Dokumenter ini membahas potensi bahaya gempa megatrust dan tsunami di kawasan pesisir Indonesia, serta upaya mitigasi yang dilakukan masyarakat dan pemerintah, khususnya di Desa Sitoregen, Kabupaten Lebak Selatan, Banten. Yang paling penting yang saya sampaikan itu yang pertama, zona megatrust dan ancaman. Megatrust adalah sesar tektonik yang sangat kuat di zona subduksi, di mana satu lempeng samudra bergerak turun di bawah lempeng benua, menyimpan potensi gempa besar dan tsunami. Kemudian pesisir barat Sumatera sampai Jawa dan selatan Jawa sampai Bali merupakan salah satu area yang rawan karena letaknya di jalur subduksi. Kemudian yang kedua, kesiapan masyarakat di Desa Sitoregen. Di Desa Sitoregen, meskipun ancamannya nyata, kesiapan masyarakat masih kurang. Dokumenter menyebut bahwa kesiapan belum mencapai 20%. Upaya yang sudah dilakukan yaitu pembuatan jalur evakuasi, simulasi evakuasi, pembentukan keluarga tanggap bencana agar dapat bertindak mandiri saat bencana terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu peran pemerintah dan koordinasi mitigasi. Ada interaksi antara masyarakat lokal, BPBD atau BNPB, BMKG, dan organisasi atau non-pemerintah dalam mitigasi. Dokumenter mengangkat pertanyaan, apakah upaya mitigasi tersebut hanya formalitas atau ada pertanggungjawaban nyata? Beberapa inisiatif mitigasi struktural dan non-struktural disebutkan sistem peringatan dini, sarana evakuasi fisik, edukasi masyarakat, simulasi jalur evakuasi. Kemudian yang keempat yaitu grafis dan penyajian edukasi. Dokumenter menggunakan animasi dan grafik untuk menjelaskan proses tektonik bagaimana gempa dan tsunami bisa terjadi di zona megatrust. Tipe dokumenter campuran yaitu observasional, melihat kondisi nyata di desa, dan eksplanatori, penjelasan dari ahli untuk memperkuat pemahaman. Dan yang kelima, tantangan dan keterbatasan. Pengetahuan masyarakat masih terbatas di beberapa aspek. Misalnya tidak semua orang tahu bahwa bagaimana tanda alam atau kapan harus mulai evakuasi. Kemudian infrastruktur dan perangkat mitigasi atau early warning, jalur evakuasi dan tempat evakuasi masih belum merata dan belum semuanya dalam kondisi siap. Dan ada kesenjangan antara kebijakan pesan mitigasi dengan implementasi di lapangan. Kemudian kesimpulan dan pesan penting dari megatrust tersebut yaitu ancaman megatrust bukan sekedar teori. Potensi gempa besar dan tsunami sangat nyata di beberapa wilayah pesisir Indonesia. Masyarakat harus aktif dan sadar akan bahaya dan apa yang perlu dilakukan. Bahwa kesiapsiagaan mandiri itu sangat penting. Dan yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan tentang bagaimana Jepang membangun ketangguhan terhadap gempa besar, sehingga meskipun gempa besar terjadi secara rutin, korban jiwa dan kerusakan bisa jauh lebih kecil dibanding negara lain. Oke, poin-poin penting yang saya ambil yaitu poin pertama, frekuensi dan magnitudo gempa.
Jepang sering mengalami gempa besar terutama di wilayah pantai baratnya, sebagaimana baru-baru ini gempa kuat hingga magnitudo 7,6. Yang kedua, kerangka hukum dan kode bangunan ketat. Jepang punya regulasi dan standar bangunan yang sangat ketat untuk tahan gempa. Desain bangunan, bahan bangunan, dan teknik konstruksi dioptimalkan agar struktur bangunan mampu meredam getaran. Yang ketiga itu sistem peringatan dini. Ada sistem peringatan gempa, earthquake early warning, yang memungkinkan warga mendapat sinyal beberapa detik atau lebih awal sebelum getaran kuat tiba. Waktu itu mungkin tidak lama tapi cukup untuk menyelamatkan banyak orang. Dan yang keempat yaitu infrastruktur dan adaptasi bangunan. Bangunan umum seperti rumah sakit, sekolah, fasilitas umum dibuat agar tetap berfungsi setelah gempa, tidak hanya untuk keselamatan jiwa tetapi juga agar kerusakan minimal dapat pemulihan lebih cepat. Dan yang kelima yaitu latihan dan kesadaran masyarakat. Warga Jepang sering menjalani simulasi gempa, evakuasi, edukasi, kesiapsiagaan. Mereka tahu apa yang harus dilakukan ketika alarm gempa berbunyi, misalnya perintah drop, cover, hold on. Kesadaran publik tinggi. Dan yang keenam yaitu pengalaman belajar dari masa lalu. Jepang banyak belajar melalui gempa dan bencana sebelumnya, misalnya Kobe 1995, Tohoku 2011, memperbaiki regulasi bangunan, sistem mitigasi, teknologi struktural, dan memperkuat bangunan respons darurat. Yang ketujuh yaitu hasil dan implikasi. Karena kombinasi kesiapan teknis dan infrastruktur dan juga masyarakat yang waspada tambah sistem peringatan, hasilnya meskipun gempa besar terjadi, jumlah korban meninggal relatif lebih rendah dibanding wilayah lain dengan tingkat gempa serupa. Kemudian bagaimana Jepang membangun ketahanan terhadap bencana alam, serta bagaimana teknologi, kebijakan, budaya, dan praktik mitigasi ikut dipadu untuk meminimalisir dampak bencana. Yang pertama, prinsip built-in resilience. Jepang tidak hanya fokus pada respons saat bencana terjadi, tetapi membangun sistem dan infrastruktur sedemikian rupa agar tahan terhadap bencana. Artinya mitigasi sudah dibangun sebagaimana dari proses pembangunan dan perencanaan tata ruang, konstruksi, dan regulasi. Yang kedua, peran pemerintah dan kebijakan publik. Terdapat kerangka hukum dan regulasi yang kuat mengatur konstruksi bangunan, peringatan dini, penggunaan lahan, dan sistem evakuasi. Pemerintah Jepang bekerja bersama lembaga lokal dan pusat untuk memastikan standar keselamatan dipatuhi. Dan yang ketiga itu partisipasi dan kesadaran masyarakat. Masyarakat lokal diajak terlibat dalam proses mitigasi dan kesiapsiagaan, baik lewat pendidikan, latihan kesiapsiagaan bencana, komunikasi risiko, dan kolaborasi dengan pemerintah. Kesadaran publik dianggap kunci dalam penyelamatan nyawa. Dan yang keempat yaitu inovasi teknologi dan infrastruktur tangguh. Jepang memakai teknologi modern dan desain struktural yang tahan gempa, sistem peringatan dini, serta infrastruktur krisis yang dirancang agar tetap operasional meskipun setelah dihantam bencana. Contohnya yaitu bangunan tahan gempa, penyediaan akses evakuasi dan jalur evakuasi, serta sistem monitoring. Yang kelima yaitu pemulihan dan rekonstruksi, build back better. Setelah bencana, Jepang tak hanya membangun kembali tetapi melakukan rekonstruksi dengan standar yang lebih baik, memperbaiki desain agar lebih aman dan lebih unggul dibanding sebelum terjadi bencana. Ini termaksud memperhatikan aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan rekonstruksi. Yang keenam yaitu pembelajaran dari bencana masa lalu. Jadi dari perbandingan yang saya jelaskan dari Indonesia yaitu Jogja dan Megatrust, Indonesia masih lemah di bangunan, kesadaran, dan komitmen mitigasi, sedangkan Jepang unggul di standar bangunan, peringatan dini, latihan masyarakat, dan budaya kesiapsiagaan. Jadi Indonesia perlu meniru pendekatan Jepang, standar bangunan tahan gempa, sistem peringatan dini, latihan rutin, dan menjadikan kesiapsiagaan sebagai bagian budaya.